Nah, Unair. nah, Ya. hah? Unair. Unair ya Universitas Erlangga nanti tanggal 20 kami udah ada di Bali di 3 universitas itu. Ya. Di Bali, Mahasaraswati, Unhi sama Politeknik Negeri Bali yang negerinya Ya. gitu. Sampai akhir bulan. Habis itu lanjut lagi ke UNJ, Ya. Universitas Ya. Negeri Jakarta. Dari UNJ Itu kita apa itu lanjut kan? lanjut lagi ke Batam gitu. Nah, Ya. sekarang mereka sangat tinggi minatnya sama kewirausahaan udah. Ya. Mm-mm. Karena Mas sekarang kan untuk perguruan tinggi dari segi kelembagaan, nah, sertifikasi kompetensi ini sudah menjadi dari 7 indikator kinerja utama perguruan tinggi, 2 indikatornya sertifikasi kompetensi. Oh, oh, Nah, jadi untuk dua, ya dua, dua baru itu nah, sertifikasi yang kompetensi. pertama itu tamatan. Kan IKU-nya itu bagaimana meningkatkan kualitas tamatan. Yang diukur itu Kualitas adalah masa masa tunggu. Masa tunggu. Jadi yang terbaik itu kan masa tunggunya mendekati 0. masa tunggu untuk bekerja Untuk udah. bekerja, untuk bekerja. Oh, oke. Syarat Semakin bekerja kan ini semak sertifikat ya. kompetensi. Ya, semakin Oke. mendekati 0, nah itu nilainya yang tinggi. Oke. Nah, Yang itu kedua, IKU 1 namanya, ya IKU 1 ikut indikator satu. utama. Oke. Lalu IKU 4-nya yang baru dikatakan nanti kategori perguruan tinggi itu unggul kalau dosennya minimal 50%, 51% dosen itu punya sertifikat kompetensi. Oke. Makanya masing-masing perguruan tinggi Dua itu udah. sekarang ya gimana Dua itu ya. Bang? Ya, jadi 2 itu yang terkait dengan sertifikat kompetensi. Eh, Yang sudah ada indikator dulu belum masuk oh, itu, oke. baru tahun ini masuk. Nah, Oh, apalagi perguruan tinggi yang BHMN itu kan akan dikejarnya semua itu kalau tidak tercapai kinerja perguruan apanya IKU 4-nya 51% dari seluruh dosen. Berapa ribu dosennya? Itu kira-kira. Nah, makanya sekarang akan sangat apa? Permintaan akan luar biasa gitu. Nah, kalau yang untuk mahasiswa tadi baru unggul nilainya akreditasinya kalau 3 tahun terakhir setiap wisuda itu 31% wisudawannya harus punya sertifikat kompetensi. Nah, itu 31%. ya 31%. Maka akan luar biasa itu permintaan gitu. Apalagi memang di LSP-nya di universitasnya belum ada LSP, itu akan mencari apa? Hmm. Nah, kayak kita Ya. di Padang itulah yang perguruan tinggi yang belum ada LSP itu yang kerjasama dengan kita. Yang ada LSP di Kota Padang itu baru Universitas Negeri Padang, Universitas Bung Hatta, lalu Universitas Pordeko di Bukit Tinggi yang dulu Spikes, jadi kesehatan. Nah, yang swasta baru Oke. kita. Kita baru yang Padahal perguruan tinggi banyak banget di Padang ya udah ya. banyak, banyak, banyak perguruan tinggi. Tapi yang sudah jalan LSP-nya, yang sudah terdaftar di web BNSP, itu baru UNP dan kita Universitas Bung Hatta. Pordeko itu di Bukit Tinggi lokasinya. Ya. Nah, itu. Jadi peluangnya sangat luar biasa. Maka kalau sain kita, maka seluruh perguruan tinggi di bidang skema yang ada di LSP P3 Bapak, maka akan luar biasa itu kerjaan gitu. Itu Ya. cerita. Nah, kita kemarin itulah yang untuk khusus jasa konstruksi, maka LSP Muatan tidak perlu lagi bikin skema. Sudah ada 900 skema di konsorsium itu gitu. Hmm. Jasa konstruksi. Tinggal milih mana gitu. Hal Oh, senada dengan itu pula lah hari ini kita akan diskusi gitu. Kita ingin action saja. Karena untuk periode wisuda kita Oktober, ada sekitar 1.500-an itu mahasiswa kita yang biasanya wisuda. ya. Ini belum uji itu sekarang, Pak. Belum ujian. Ya. Nah, ini Oke. pas ini. Apa yang ada nanti seluruh skema yang mungkin. Kalau tidak mungkin, kita latih dulu gitu. Nah, itu apanya. Oke. Tergantung Oke. dari kita. Ya. Kita mulai saja lah, Mbak. Yang lain mungkin apa, ya dengan kesibukan. Pokoknya kita sudah dengan pengambil keputusan, tidak ada masalah gitu. Oke. Oke. Udah. Ya. Oke. Ya. Kami juga mungkin karena terbatas waktu mau Waktu, nanti. makanya, ya, ya, Ah, ah. ya. Oke. Kembali. Saya mulai udah ya. Ya, silakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu.
Mbak Rizky, Ya. udah Yempita Effendi. Ya. Mungkin tadi kita udah mulai juga diskusi gitu ya, tapi mungkin eh, lebih lengkapnya kita bisa saling memperkenalkan gitu ya, Ya. dari baik kami dari LSP Memprindo maupun dari Bung Hatta. Mungkin Ya. saya serahkan ke Uda dulu sebelum kita mulai, kira-kira dari tempat Uda yang akan menjelaskan dulu atau dari kami dulu, silakan Uda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Alhamdulillah hadir Ibu Dekan Fakultas Ekonomi itu Pak. Erni Ya. Febrina, Ibu Dekan pas hadir. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, awalnya tentu kita perkenal. Selamat bergabung Bu Dekan. Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu, saya Mbak Ya, Rizky. selamat kenal juga Ibu Rizky ya, Bu ya, dengan Panggil, Bapak Menprindo. Ya, ya pakai Ibu. ya salam Gap. kenal Ibu. Nah, Ya, oke. salam kenal juga Pak Gep ya Pak. Ya, Ya. panggil Gap aja Bu, biar kompak. Ya, Monggo, silakan. Oke, kita Mbak Ibu. lanjutkan. Ya. Jadi memang saya pengalaman baru 10 tahun Pak menjadi asesor sejak 2014. Nah, seperti yang Bapak saya sampaikan sebelumnya, Pak Gep, home base saya bukan di LSP Bung Hatta, tetapi di LSP Kelautan Perikanan, LSP P3. Nah, kantornya di Bogor, Pak. P3 Kelautan Perikanan. Nah, sejak 2014 itu sudah menjadi memang TUK andalan oleh LSPKP kita di sini, Pak. Kita diberikan kewenangan menguji wilayah Sumatera. Berkeliling kita antar provinsi. Bahkan tahun 2016 kita menjadi TUK terbaiknya LSPKP. Dalam 2015-2016 itu kita mengaksesi lebih 2.000 orang. Mulai dari yang tidak pandai tulis baca, nelayan, sampai ke profesor di perguruan tinggi di Sumatera ini. Mulai dari Aceh sampai kita ke Palembang. Lampung yang enggak, Pak, karena lebih dekat ke Jakarta. Nah, itulah saya sebagai yang mengkoordinasikan di TUK EPIK. Kebetulan tahun 2014 itu saya dekan di Fakultas Perikanan. Maka di saat itulah saya dirikan TUK ini dan menjadi TUK mandiri sampai hari ini. Nah, di awal berdirinya TUK itu hanya 4 skema kita yang diberikan kewenangan. Sekarang 76 skema di LSPKP itu, Pak. Maka di Fakultas Kelautan Perikanan, apalagi di LSP Bung Hatta, kita tidak mengembangkan skema itu karena sudah ada. Nah, itulah yang kita bawa ke level universitas ini sebenarnya karena saya pula yang disuruh memimpin oleh Bapak Rektor yang disuruh. Nah, itu intinya gitu, Pak. Jadi kita berkolaborasi. Dari segi universitas, kalau bekerja sama dengan P3, tidak perlu lagi membuat skema. Tinggal pakai. P3 pasarnya ada di sini gitu. Itulah ceritanya. Nah, sehingga tidak hanya mahasiswa kan, semua masyarakat karena P3. Nah, itulah pengalaman kita di TUK EPIK tadi, Pak. Nah, pola itu yang ingin kita apakan. Nah, kemarin dengan P3 SM, karena memang awalnya saya pola pikir per fakultas gitu, TUK fakultas, karena kita untuk mensedikitkan organisasi kita TUK kita tidak labor gitu, tapi fakultas. Awalnya seide dengan Fakultas Perikanan tadi gitu atau awalnya. Tapi minggu yang lalu kita diskusi dengan konsorsium jasa konstruksi. Nah, tentu lebih praktis dengan luar ini cukup satu saja TUK Mandiri Universitas Bung Hatta. Siapa? Ya di LSP kita ini kita yang mengatur ke dalam gitu. Nah, tidak akan repot. Nah, makanya awal kita Pak Gep menelepon saya sampaikan ke pimpinan karena kita di bawah yayasan Pak Gep. Jadi LSP kita tidak di bawah rektor tapi di bawah yayasan. Organisasi kita selevel. Universitas satu ada rektor, LSP ada direktur LSP. Jadi hierarki organisasi kita sangat sederhana karena langsung ke yayasan, maka cepat mengambil keputusan gitu.
hari ini Dewan Pengarah kita undang juga, tapi tadi WA pas beliau sedang rapat pula di yayasan. Nah, itu apanya. Nah, itu inti gambaran, Pak. Sebelum Bapak sampaikan, saya sudah bercerita karena sudah melihat skema, gitu kan. Ya, Nah, silakan Pak Gap yang memang mau baik. berangkat ini dari nonton. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Yempita. Salam kenal Ibu Erni, Ibu Dekan, Bu Neva. Ya Salam Pak kenal. Gep, Ya, salam ada kenal juga. Mas Agus Putra juga di sini, tim kami. Jadi kita ada bertiga ini, Bapak Ibu. Ya. Kami mungkin langsung ke presentasi dulu terkait organisasi kami ya, supaya ya setidak-tidaknya kita ada gambaran bersama-sama. Baik, saya akan Bapak Ibu, ini adalah profil dari LSP kami, LSP Memprindo, kami P3. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Uda Yempita. Kebetulan Uda Yempita ini sama saya sama-sama di IASPRO, jadi IASPRO. beliau mungkin di Sumbar gitu ya, kalau saya di Jakarta. Betul sih. Ya. Nah, ini adalah lisensi kami, Bapak Ibu. Kami baru ya, bukan pemain lama. Kami pemain baru gitu, cuma ya agresifnya kata orang BNSP luar biasa gitu. Ini adalah lisensi kami. Ini mungkin yang biasa kami jelaskan kepada khalayak ramai apa sih sebenarnya gunanya sertifikasi kompetensi ya. Nah, terutama mahasiswa-mahasiswa ini yang mereka itu sebenarnya seringkali nggak tahu atau nggak gitu yakin buat apa gitu. Seringkali bertanya buat apa gitu. Nah, termasuk salah satunya kan kita tahu Udaya bahwa Ya. ini berlaku di 10 negara ASEAN. Mea Perbara ya. Sehingga ini sebenarnya ASEAN. sertifikasi kompetensi yang bernilai. Maka Ya. orang juga mengatakan ini sebenarnya nilainya setara kalau di industri. Terus terang udah saya kan ini orang industri ya. Saya ini 23 tahun Ya. di perbankan. Jadi kalau zaman saya udah dulu dan Ibu Dekan dan Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman saya kalau rekrut karyawan itu pakai ijazah cukup. Ya, Iya. ijazahnya bagus, keren, di interview selesai. Kalau sekarang nggak ada lagi, hampir semua industri perusahaan profesional dia pasti kejar yang namanya sertifikasi kompetensi, bukti keahlian yang harus ditunjukkan. Jadi kalau kami di perbankan sekarang ini pasti ditanya, punya sertifikasi manajemen risiko enggak? Punya sertifikasi terkait yang layanan enggak gitu. Jadi teman-teman di kampus ini dari sekarang kalau pengen kerja di bank ya harus punya salah satunya Harus. gitu. Apakah di pemasaran, apakah di layanan, apakah di manajemen risiko, karena memang itu yang keahlian itu yang dibutuhkan. Zaman saya dulu Bapak Ibu kalau mau melamar itu nggak ditanya keahliannya apa. Yang ditanya itu biasanya bisanya apa gitu. Bisa ini dikit, bisa ini dikit, bisa ini dikit, masih diterima itu. Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Industri itu tidak mau yang bisa dikit. Dia nanya keahliannya apa, kompetensinya apa. Punya bukti kompetensi. Maka udah ini mungkin masukan udah untuk Sumatera Barat udah. Teman-teman di Sumber ini kan banyak sekali merantau ke Jakarta udah. Ya, itu faktanya itu merantau ke Jakarta. Bayangkan di Jawa sertifikasi ini sudah familiar. Contoh, Universitas Negeri Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi Bisnisnya itu tidak boleh sidang kalau tidak punya sertifikasi kompetensi. Universitas contoh lagi IB Kesatuan yang ada di Bogor, yang depan-depanan sama IPB, itu juga wajib kan 100%, nggak boleh sidang kalau tidak punya sertifikasi kompetensi. Begitu juga Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri di Bali, terus kemudian Universitas Mahasiswati. Saya udah melihat begitu banyak sekarang perguruan tinggi yang sudah mewajibkan dengan kalau S3 harus Scopus. Nah, kalau sekarang ini kalau mau sidang itu nggak boleh kalau nggak punya sertifikasi kompetensi. Nah, itu jadi disyaratkan. Mau ambil di kampus, mau di luar kampus, ya terserah. Yang penting pasti harus ada. Karena apa? Karena memang kasihan kalau dia keluar dari kampus, bekalnya cuma ijazah. Ya, maka harus dipastikan harus ada pendamping ijazah yang membuktikan keahlian seseorang. Nah, ini terutama teman-teman yang dari Sumber kalau mau ke Jawa ya, karena di Jawa itu udah pasti industri akan meminta itu.
kurang lebih itu. Ini skema kami Bapak Ibu. Sekarang kami punya skema 9. Ada 9 skema. Ada pemasaran ada 4 ya, karena pemasaran itu ada layanan, ada penjualan ya, untuk keahlian sales, keahlian customer service, pelayanan prima itu semua masuk dalam layanan. Kami ada 4 skema. Di level untuk S2-nya, untuk S3-nya ada managerial level. Ya, manajerial layanan dan manajerial penjualan. Jadi pemasaran aja kami ada 4, kewirausahaan kami ada 2, pelaksana kewirausahaan untuk mahasiswa, untuk orang-orang yang tertarik masuk berwirausaha, dan pendamping kewirausahaan untuk dosen. Nah, ini yang saya bilang tadi, udah kami ini sekarang ini tiap minggu nggak pernah berhenti ini, karena dosen-dosen semua baik yang mengampu mata kuliah kewirausahaan, bahkan yang tidak mengampu aja disuruh ambil. Karena apa? Karena memang nggak bisa lagi mahasiswa ini berharap cari kerja. Udah, ini fakta sekali lagi nih yang kita juga harus sama-sama tahu nih. Belakangan santer isu 10 juta anak Gen Z itu nganggur, itu fakta, itu data BPS, itu fakta. Kenapa? Karena di zaman saya, udah Bapak Ibu, di zaman saya di bank kami karyawannya 64 ribu itu di zaman saya waktu ada di bank itu ya. 7 tahun yang lalu karyawannya udah turun 42 ribu. Sekarang karyawannya tinggal 32 ribu. Bayangkan, dari 65 ribu sekarang karyawannya sekarang turun 32 ribu. Saya yakin 3 tahun 4 tahun lagi karyawannya akan turun lagi. Nah, apakah cuma bank yang di tempat kita? Enggak, hampir di semua bank. Apakah cuma perbankan? Enggak, hampir di semua manufaktur juga sama. Ya, kecanggihan teknologi digital, kecanggihan teknologi industri membuat tidak butuh orang banyak sebagai karyawan. Semuanya udah automation, Bapak Ibu. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya kewirausahaan. Cari kerja sudah terbatas. Anak saya Bapak Ibu juga sekarang semester 8 di tambang. Udah jauh-jauh hari saya bilang apa? Wirausaha udah. Padahal dia jurusannya tambang. Gitu. Karena saya udah tahu bahwa nggak mudah untuk berkompetisi kalau nggak punya keahlian di era sekarang ini. Maka harus persiapannya. Nanti tadi udah bilang bahwa salah satu itu adalah semakin dekat ya dengan kelulusan waktunya dia sudah bekerja, itu menjadi indikator kinerja gitu. Saya selalu bilang udah kalau ke perguruan tinggi, karena saya banyak kali ya, ratusan perguruan tinggi saya masuk. Saya selalu bilang sekarang ini udah beda dengan dulu. Kalau dulu tamat dulu baru cari kerja. Kalau sekarang semester 6 udah harus kerja, udah Bapak Ibu. Semester 6 itu udah harus kerja gitu. Nggak zamannya lagi sekarang semester 6 itu masih di kampus aja gitu ya. Jadi memang udah harus didorong ke sana gitu. Oke, jadi untuk pelaksana kewirausahaan kami ada, pendampingan kewirausahaan untuk dosen kami ada, digital marketing kami ada. Kenapa digital marketing? Karena semua orang sekarang belajar digital. Tenaga administrasi keuangan kami ada untuk ini untuk kepentingan berwirausaha juga, sama tenaga pelayanan prima service excellent. Nah, ini yang sudah berjalan udah. Nah, sekarang ini kami lagi ada ongoing proses untuk skema terbaru kami sudah selesai verifikasinya sudah selesai. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah live. Kami 11 dari nomor 1 sampai 11 ya, itu sudah verifikasinya sudah selesai di BNSP. Tinggal yang nomor 12 kami masih ada PR lagi, minta rekomendasi dari kementerian yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi 9 tadi ditambah 11 kami sudah punya 20 skema yang kita sudah mulai bulan depan itu sudah bisa kita kerjasamakan sebenarnya. Nah, semua skema-skema kami ini tentu kami pilih berdasarkan apa yang sekarang ini berkembang, yang sangat dibutuhkan oleh generasi Z, generasi zilenial. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami Bapak Ibu di Yogyakarta. Kami kerjasama dengan dinas-dinas. Itu ini kegiatan kami untuk pelaku-pelaku wirausaha yang ada di sana, termasuk juga mensertifikasi karyawan yang ada di dinas Dinkoprov Yogyakarta. Ini Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh ini menjadi klien kami dari 3 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya, jadi mereka secara rutin setiap tahun pasti mengirim orang ke Jakarta ke kantornya kita untuk sertifikasi. Ini workshop kewirausahaan untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Depok. Ini UNHI Denpasar, Universitas Hindu Denpasar.
ini Politeknik Negeri Jakarta, ini Universitas Negeri Jakarta (UNJ), ini sertifikasi untuk dosen-dosen di Universitas Hindu di Bali, ini di S2, ini S2 dan S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Jakarta. Jadi kami sudah MOU dengan UNJ itu untuk S1, S2 dan S3-nya. Ini juga di UNJ, Bapak Ibu. Ini kalau ini yang corporate ya, yang perusahaan-perusahaan. Ini dengan Ukrida yang ada di Jakarta, dosen-dosen Ukrida Fakultas Ekonomi sertifikasi. Ini dosen-dosen di Universitas Negeri Jakarta sertifikasi juga. Ini dosen Universitas Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta ya, dan juga yang di Blitar. Ini baru kurang lebih 1 bulan yang lalu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta mengambil pendampingan kewirausahaan kurang lebih sekitar 67 dosen. Nanti Oktober kami ada 76 dosen untuk digital marketing di Universitas Negeri Yogyakarta juga. Ini di Medan, Bapak Ibu, ini di Denpasar yang jumlahnya cukup masif. Dan ini adalah baru kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, ini di Denpasar, Udayana. Universitas Negeri Udayana, dosen-dosen inkubator bisnis. Jadi mereka mengambil pendampingan kewirausahaan, dan kemudian ini Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah tapi buatnya di Denpasar. Kegiatannya di Denpasar tapi ini datang dari Yogyakarta. Ini Politeknik seluruh Indonesia berkegiatan di Bali, tetapi seluruh politeknik yang ada di Indonesia mengirim wakil-wakilnya. Ini di Bogor, Bapak Ibu. Ini juga di Bogor, baru aja ini selesai minggu yang lalu, dan ini di Sukabumi, Universitas Muhammadiyah. Ratusan mahasiswanya mengambil sertifikasi kompetensi, dan kemudian ini menjelang wisuda mereka wajibkan ya, di semester 7, semester 8 itu sudah wajib ikut. Dan ini baru 2 hari yang lalu, Bapak Ibu, dosen-dosen di Universitas Airlangga Surabaya. Mereka mengambil juga pendampingan kewirausahaan karena mereka bilang output dari kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini adalah mereka harus bisa membuat materi pembelajaran, materi ajar yang baru dengan konsep kekinian. Nah, kurang lebih itu. Ini adalah kegiatan yang 2 hari yang lalu selesai, Bapak Ibu. Nah, itu kegiatan kami, dan ini beberapa MOU yang sudah kami lakukan. Ini dengan IPB, Bapak Ibu. Ini dengan IPB, ini dengan Muhammadiyah, ini dengan Universitas Negeri Jakarta. Ini ada beberapa hanya ada beberapa yang kami tunjukkan. Ini asesor kami, Bapak Ibu. Nah, ini juga asesor kita. Nah, kurang lebih itu. Jadi itu gambaran singkat tentang profil kami, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan kami. Kami sangat senang berkolaborasi. Kebetulan tadi saya bilang sama udah Yempita. Sebenarnya ini kami lagi di bandara dan menuju Kota Padang. Karena besok kami ada kegiatan di Kota Padang di Hotel Faith, juga melakukan pelatihan dan sertifikasi juga. Nah, dan ini kedatangan kami yang pertama untuk sertifikasi di Kota Padang udah gitu. Mantap. Jadi ini yang pertama kali di Kota Padang, karena kami selama ini lebih banyak di Bali, di Surabaya, di Kupang, di Medan, Palembang, Yogyakarta, Mas itu. Jadi ini pertama kali ke Riau juga kami belum, tapi minggu depan kami ada Ya. di Batam. Minggu depan Betul. kami ada kegiatan di Batam gitu. Nah, kurang lebih itu gambarannya, Bapak Ibu. Silakan, mungkin kita bisa diskusi dilanjutkan. Silakan, udah ya Iya. kita. Iya. Alhamdulillah. Jadi sudah lengkap hadir ini Pak Mulyanev itu, beliau itu dari Dewan Pengarah, Pak. Sudah hadir dalam meeting. Jadi pengambil keputusan sudah ada. Siap udah ya. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Sebagai informasi, Pak, asesor kita besok ada yang ikut uji sama Bapak itu, Ibu. Nah, ada. Oh, iya, Ibu siapa? Oh, Ibu Peserta Lis. besok Ibu Lis. Ibu Bu Lis. Listi, ya, 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 Bu itu Listi. asesor kita, Ya. Pak, di Fakultas Iya, Ekonomi. iya, oke. Sebelum saya apakan mungkin ke Ibu Dekan mungkin dulu. Nah, silakan Bu Dekan dulu komentarnya. Terima kasih Pak Direktur. Salam kenal tadi udah dengan Pak Kep ya, dengan Ibu Rizky ya. Jadi banyak sekali kegiatannya Pak, cukup menarik.
Berarti yang Bu Listi itu ikut yang sama Bapak ya, Pak ya? Iya, Ibu Bu Listi, benar Mbak Listiana. Rizky ya. Iya, Oh iya, iya. iya, iya. Iya. Mbak Rizky kayaknya daftarnya ke Mbak Rizky. Oh iya, di Hotel WNP ya, Pak ya? Wave Hotel di Olo ya, Olo ya. Ah, Jadi fasilitas pada penelitian Ini Pak mau menanyakan, kalau sekiranya kan berarti Bapak ini memberikan, atau saya yang kurang nangkep gitu ya. Kalau tadi itu memang ada yang untuk mahasiswa, terus kemudian ada yang untuk dosen. Berarti Bapak memberikan inilah ya, sertifikasi juga untuk semua kalangan ya, bukan hanya untuk para asesor, tetapi juga dengan untuk mahasiswa-mahasiswa kita ya Pak ya. Ya, ya dan kemudian yang ingin kami tanyakan kalau sekiranya untuk mahasiswa Pak, tadi itu kan kayaknya skemanya tuh banyak yang cocok itu untuk ekonomi Pak, karena dari penjualan, marketing gitu ya Pak ya, ya, terus ya. kewirausahaan, pendampingan segala macam. Nah boleh tahu nggak biayanya itu sekitar berapaan Pak? Kemudian ada nggak kira-kira hibah dari BNSP untuk bantuan untuk mengikuti kegiatan itu Pak? Karena sebelumnya itu di LSP kita Pak, gitu di TUK Ekonomi, kita sering mendapat hibah ya Pak Direktur ya gitu kan. Nah, jadi mahasiswa kita itu Alhamdulillah. kalau mengikuti uji Gratis. kompetensi itu dia dapatnya gratis ya alhamdulillah gitu. Walaupun sebelumnya kita pernah memberikan biaya. Kemudian satu lagi yang ingin saya tanyakan, tadi itu kan pakai Menprindo. Menprindo itu maksudnya apa Pak? Kementerian Bukan Perindustrian Bu, Indonesia atau apa Nama gitu? itu nama LSP kami Bu. Namanya Oh, LSP Menprindo. Manajemen Kewirausahaan Prima Indonesia. oh manajemen Ya, Kewirausahaan Prima Indonesia. Kewirausahaan Prima Karena Indonesia. Oh, fokus saya LSP kirain ya karena kementerian gitu. bukan. Ya, mungkin untuk Fokusnya sementara kami itu dulu Pak yang ya bisa saya tanyakan. Nanti baik. mudah-mudahan bisa ditambah. Terima kasih Pak Gep dan Bu Rizky. Ya baik Bu. Ya, terima kasih. Ya saya jawab langsung. Silakan Pak. Udah. Ya, agak Oke. ya silakan ya. Oke. Silakan Pak Gep. Ya mungkin kita samakan persepsi dulu ya Bu Dekan ya. Samain persepsi dulu tentang sertifikasi ini. Jadi pertanyaan Ibu tadi harganya berapa dari kalau tadi Ibu lihat Bu Dekan kampus-kampus kami tadi itu kampus yang dari tier 1 sampai tier 2 sampai tier 3. Artinya mereka yang punya kemampuan kampus yang secara ekonomi di atas, di tengah sampai di bawah gitu. Nah, kalau untuk Bung Hatta harusnya nggak ada masalah karena kan Bung Hatta juga kita tahu kelasnya ada di mana. Jadi kami komersil untuk yang non mahasiswa Bu, tapi sama mahasiswa kami nggak komersil, tapi terjangkau lah ya, terjangkau. Nanti berapa harganya sebenarnya kami nggak bisa patok karena tergantung berapa jumlah pesertanya. Ya, itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Berapa jumlah pesertanya akan mempengaruhi. Semakin banyak pesertanya pasti akan jauh lebih murah. Kan gitu. Jadi kalau kenapa mereka kadang-kadang itu menjelang wisuda jumlahnya banyak ratusan, itu akan menurunkan harga jauh lebih turun gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang ada nggak hibah? Bu Dekan, kalau saya termasuk orang yang nggak terlalu mau atau tidak terlalu suka memberikan yang gratis kepada mahasiswa. Gitu. Jadi saya selalu berharap mahasiswa itu menghargai apa yang sedang dia lakukan. Kita tahu kalau semuanya gratis, Bu, mereka nggak serius. Nah, jadi kebetulan saya punya anak juga mahasiswa gitu kan. Saya selalu didik anak saya cari sertifikasi, cari pelatihan yang mahal malah. Kenapa? Karena dia pasti serius ikutnya. Jadi kalau kita kasih gratis, Bu, ya bagi dia itu gratis gitu. Jadi kok saya agak kurang setuju kalau biasanya kami dapat gratis Bu. Kalau kami gratis biasanya kami kasih itu ke yayasan yang memang mereka nggak bisa bayar. Ya, jadi kami juga memberikan gratis Bu gitu ke ini, tapi yang betul-betul misalnya ke panti asuhan yang mereka juga sekolah atau apa gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa sebaiknya jangan dikasih gratis kalau saya bilang sih Bu. Karena apa? Supaya mereka serius mengikuti pelatihannya, supaya mereka juga serius mengikuti uji kompetensinya. Tapi pasti sangat terjangkau. Supaya mereka juga mengapresiasi sertifikat itu. Itu dari cara pandang saya ya. Maka kalau kami dapat TSKK Bu, sebenarnya ya kami berikan juga. Tetapi biasanya kami berikan kepada yang memang betul-betul tidak mampu untuk membayar lah. Itu tadi misalnya ke yayasan tertentu gitu ya. Atau kalaupun perguruan tinggi yang betul-betul yang low level lah.
gitu. Itu kami berikan kayak tahun ini kami berikan ada 100 gitu. Di luar dari pemerintah pun beberapa kami juga berikan gratis dari LSP Pak Yembita. Kita juga Oke, ada iya. ya, setiap tahun kami pasti mencanangkan sekian sertifikat itu kita berikan gratis juga gitu. Tapi betul-betul kepada sasaran yang memang mereka butuh supaya mereka bisa apa juga ya memiliki daya saing di industri. Itu mungkin gambarannya Bu Dekan, tapi Bu Dekan gak usah khawatir, pasti terjangkau lah sama Bung Hatta. Kan saya tahu Bung Hatta gitu. Kurang Ya. lebih itu Bu Dekan. Terima kasih Pak Ngep. Saya kembalikan Pak Direktur. Ya, ya, saya berikan. Oh, sayang terlempar keluar para Dewan Pengarah nih. Terlempar tadi udah masuk apa terlempar. Oke lah, kita internal LSP gitu kan. Bu Ketua TUK Ekonomi dulu, Bu Emi. Silakan Bu Emi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam. wabarakatuh. Ya, salam tertumpang. Saya langsung saja ya Pak Gep ya. Ini kan kalau saya dengar, mohon maaf tadi saya agak telat karena mahasiswa banyak bimbingan, nah sehingga tidak mendengarkan dari awal semuanya. Tapi kalau dilihat dari yang terakhir tadi, dari kalau skemanya kayaknya itu adalah pas sekali dengan manajemen. Nah, cuman yang jadi sasaran kita hari ini itu apakah kita kerjasamanya untuk lebih fokus kepada dosen atau ini kepada juga mahasiswanya. Karena kalau mahasiswa, nah ini mungkin harus ada kewajiban dulu, artinya ada peraturan Bung Hatta dulu yang mewajibkan, baru kemungkinan itu bisa kita tawarkan kepada mahasiswa. Karena kalau dilihat dari biaya yang Bu Listi ikuti sekarang, itu kalau untuk mahasiswa kami itu rasanya itu tidak terjangkau, Pak. Kalau tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengikuti. Karena kemarin kita juga diajak kerjasama dengan pihak apa kemarin itu ada terkait dengan digital marketing, itu biayanya 7,5, mahasiswa masih keberatan Pak. 750 cuman eh, biayanya itu mahasiswa masih keberatan untuk ikut itu. Nah, apalagi kalau dilihat dari saya sempat melihat flyernya yang dikirimkan oleh Bu Listiana, itu biayanya kalau nggak salah kemarin itu 3.500.000 ya Bu Dekan ya. Nah, jadi kalau segitu, kalau untuk kalangan mahasiswa kami itu adalah mereka tidak sanggup. Nah, tapi kalau ini hanya mungkin kita tawarkan misalnya kepada dosen-dosen. Ya. Nah, kemudian kalau kita kerjasama, berarti kita apakah nanti kita juga sebagai tenaga pemasar untuk menawarkan kepada pihak luar atau bagaimana? Nah, tadi kebetulan saya nggak mendengar semuanya, mungkin perlu minta pendapatnya atau seperti apa kira-kira mau kita buat kerjasama ini, atau hanya sekedar sosialisasi supaya kami bisa ikut beberapa dosen untuk ikut sertifikasi. Mungkin itu yang perlu dipertanyakan terlebih dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Waalaikumsalam. Yuhelmi. Saya jawab, udah langsung. Ya, Pak. Langsung. Oke. Langsung. Ya. Baik, Bu Yuhelmi, tadi pertanyaan pertama, apakah harga dulu ya, apakah harganya seperti yang tertera di flyer itu? Enggak Bu, itu untuk umum Bu, itu untuk umum, jadi itu untuk umum, maka dibuatnya juga di hotel. Mahasiswa kan nggak buatnya di hotel Bu, buatnya di kampus. Harganya itu, maka saya bilang gak usah khawatir, harganya pasti terjangkau harga mahasiswa gitu. Nanti tinggal kita bicara berapa banyak peserta yang
Nah tadi kan kalau Ibu lihat itu Muhammadiyah yang di Sukabumi gitu ya, ikut sampai 200 orang itu mereka terjangkau kok. Padahal mereka itu justru orang kabupaten gitu, bukan orang kota gitu. Jadi nanti harganya akan menyesuaikan. Kami nggak bisa kasih harga fix, Bu, gitu ya. Tapi akan kita sesuaikan dengan berapa banyak jumlah peserta dan kemudian pasti itu di bawah harga yang tadi Ibu sebut. Ya, yang pernah menawarkan digital marketing gitu. Jadi satu itu. Yang kedua hati-hati juga, Bu. Hati-hati juga. Ini saya selalu buat gambarannya seperti gini. Udah yang kita makan di rumah makan nasi Padang di rumah makan sederhana nggak sama dengan di rumah makan Buddha Gandua, nggak sama di rumah, judulnya sama-sama rumah makan Padang, Bu. Jadi saya selalu berani yakin kenapa kami bisa MOU sama UNJ, MOU sama Politeknik Negeri, itu karena apa? Karena mereka tahu kualitasnya kita gitu. Jadi kami menawarkan kualitas pelatihan yang didampingi nanti pelatihan yang bagus. Nggak hanya sertifikat, Bu. Kalau sertifikasi dari pemerintah kan gratis, Bu. Tapi keahlian orang ketika memberikan pelatihan itu nilainya bagi kami beda. Ya, kami mau mereka itu tidak hanya bawa sertifikat, tapi mereka ngerti masuk ke industri sebenarnya apa yang perlu mereka kuasai. Ya, kurang lebih itu, Bu. Jadi bicara digital marketing pasti akan beda trainingnya dari mereka dengan trainingnya dari kita. Gitu. Nah, itu yang membedakan kami dengan orang lain gitu. Jadi kalau sertifikasinya sama, Bu, semua pasti sama di mana-mana ya BNSP ya sama lah kurang lebih gitu. Nah, tapi pelatihan nggak mungkin sama. Kayak ngajar soalnya beda gitu. Nah, kurang lebih itu ya, Bu. Karena semua pelatih kita adalah dari industri gitu ya. Nah, mereka punya kapasitas yang cukup untuk membuat teman-teman adik-adik ini nanti paham masuk ke industri itu seperti apa gitu. Nah, kurang lebih itu, Bu. Jadi harga jadi relatif menurut saya gitu ya. Harga jadi relatif. Kadang-kadang kita mau beli sepatu juga yang harganya 3 juta gitu. Padahal ada harga sepatu yang harganya 500.000 lebih bagus kok gitu. Nah, harga jadi relatif. Orang kalau sudah lihat kualitas pasti beda. Nah, mungkin itu Bu Helmi. Nah, kerjasama kita apakah cuma hanya dosen saja? Enggak, Bu. Setiap kami masuk perguruan tinggi untuk mahasiswa, untuk dosen, dan juga untuk kerjasama LSP yang ada di internalnya Ibu untuk menjadi TOK untuk keluar gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa gunakan kesempatan ini, skema kami yang 20 itu untuk dipasarkan di seluruh Sumatera Barat. Kenapa tidak? Kenapa tidak gitu? Ya kan sekarang zamannya kolaborasi, Bu. Ya kalau kami dari Jakarta mana bisa jangkau Sumatera Barat. Ya, ini kebetulan aja. Kemarin itu ceritanya itu iseng aja, Bu. Iseng karena ada teman AMA. Jadi ada namanya Asosiasi Manajemen Indonesia, Bu. Teman AMA ini dia ketua AMA Sumbar. Nah, saya pengurus AMA Pusat. Dia bilang, Pak Gabe, buat dong sertifikasi di Padang gitu. Nanti saya tawarkan gitu kan. Nah, itulah kemarin ceritanya kenapa akhirnya kami ke sana. Jadi AMA itu juga baru ada di Padang. Nah, ini kolaborasi seperti ini yang sebenarnya saling menguntungkan, Ibu. Ya, jadi sinergi ya win-win gitu ya. Nanti orang akan melihat bahwa oh, kalau mau sertifikasi Sumbar ya ke Bung Hatta gitu. Manajemen ada gitu. Kewirausahaan ada gitu. Nah, ini kan jadi exposure yang baik juga kan, Bu ya, untuk Bung Hatta. Mungkin kurang lebih gitu. Tambahan dari kami udah Bapak Ibu semua. Terima Silakan kasih, saya Pak. minta. Ya, makasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, ini Pak Mulyanef sudah ada, beliau Ya. sebagai Dewan Pengarah. Mohon Pak Mul. Masih mood Pak, masih mood Pak. Nah. Silakan Pak. Belum dengar Pak, suara belum keluar Pak Mul. Belum keluar suara Pak Mul, belum keluar. Ya, sambil menunggu Pak Mul, nanti ini menambahi tadi nih yang Ya. ibu nanya Pak Bu- Udayam Pita. Ya, yang Bu Nanti Emi. Ya.
ya nanti kalau misalnya mau memasarkan jangan takut dibilang mahal udah ya. Sebenarnya kami sertifikasi untuk dosen itu udah itu kami nggak pernah di bawah 5 juta karena include pelatihan. Jadi sertifikasi sama dosen kami pasti nilainya selalu di atas 5 juta. Nah, Andalas itu selalu datang ke Jakarta kalau sertifikasi sama kami. Dosen-dosen Andalas, dosen Politeknik Payakumbuh ya itu pasti datang ke Jakarta tiap tahun itu dengan nilai yang segitu bayangkan sudahlah nilainya segitu mereka itu datang ke Jakarta ongkos pesawat segala macam. Jadi kalau nanti lakukan di Sumbar ya jangan justru jangan diturunin gitu. Sedangkan mereka ke Jakarta aja mereka mau datang gitu. Jadi jangan diturunin karena nanti kita deliver kualitas untuk mereka gitu. Kita deliver kualitas untuk mereka. Oke, Terima kasih, Pak. udah bisa Pak Mul? Oh, ada kendala. Ya, oke lagi. Dari apa tadi? Ini Pak Nur Huda, mungkin silakan Pak Nur Huda. Ini semua asesor juga nih Pak. Yang Ya, hadir ini silakan. asesor. Silakan Nah, Bapak silakan Ibu. Pak Nur Huda. Kita mendengar saja dulu, Pak. Oh, Silakan mendengar saja. dulu. Ya, silakan saja Ya. Bapak Ibu yang lain yang mungkin bisa memberikan sedikit apalah buat kita nanti. Silakan aja dulu, Pak. Oke, Pak Nurul. Bu Nurul, silakan. Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan, Bu Nurul. Oke. Oke. Coba kembali Pak Mul. Kita mau dengar ini beliau yang pengambil keputusan Dewan Pengarah, Pak. Kita mudah-mudahan bisa diapakan. Silakan Pak Mul. Masih mute sekarang, di unmute. Minta tolong aja mungkin admin unmute kan. Izin Pak, Ya. Ayam, Ya. Oke. mohon izin ini kebetulan tadi ada kegiatan ke BPJS Ketenagakerjaan, jadi sambil nyimak juga sambil ini boleh nanya juga Pak. Silakan. Nah, Bu iya, Nurul. Silakan. iya. Maaf mohon izin off cam. Ini Pak, untuk yang ini karena kan kalau saya termasuk kalau tadi kata Pak Dipita kan sudah asesor semua yang di sini. Kebetulan kalau saya kan belum. Nah, cuma dalam posisi yang sertifikasi ini itu ada apa? Kalau tadi ada peraturan-peraturan khususnya untuk yang dosen, itu ada syarat khusus enggak Pak? Khususnya untuk mendapatkan sertifikasinya, khususnya yang paling jelas biasanya kan nanti terkait dengan pendidikan dan lain-lain. Kalau tahu kami dulu kan ada juga LPS yang khusus membuat sertifikasinya, misalnya harus S3 atau ini jenjang pendidikannya begitu. Nah, dari yang kegiatan kita sekarang ini, apakah ada syarat-syarat khusus untuk yang peserta ini Pak atau tidak ada lah atau bagaimana? Mungkin mohon pencerahan untuk itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak. Waalaikumsalam. Oke. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurul. Kami ada skema manajerial itu harus minimal S1. Semua yang manajerial S1, pendampingan kewirausahaan minimal S1. Hanya itu aja. Selebihnya boleh diikuti oleh mahasiswa. Mahasiswa misalnya contoh dia ingin ambil pemasaran, ya sertifikasi pemasaran, dia harus sudah menyelesaikan mata kuliah pemasaran dan nilainya sudah keluar gitu. Nah, baru boleh ambil kewirausahaan misalnya. Dia harus sudah menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan dengan nilainya sudah keluar gitu. Nah, itu untuk semua skema kecuali yang tadi yang level manajerial dan juga pendamping. Ini koneksinya hilang. Ya.
Ada gangguan, Pak? Ya, izin Bapak Ya. Ibu, sepertinya ada gangguan Pak Gap dan Oh, Bang. baik, Halo, baik. Kebetulan eh, sudah tadi menggambarkan tadi ya. selesai atau belum selesai Bu? Saya Belum, oh belum. Bagus, Oke, belum selesai. oke, Ya. oke. Jadi eh, untuk semua skema kami itu mahasiswa bisa ikut kecuali ada 3 skema. 2 level manajerial itu harus minimal S1 yang sudah selesai, sama satunya lagi pendampingan kewirausahaan, entrepreneur mentor. Nah, itu baru boleh kalau sudah S1-nya selesai. Hanya itu, kami nggak ada persyaratan harus S2, S3, nggak ada. Mungkin begitu, Bu Nurul. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak atas cerahannya. Ya, nah saya dapat kabar. Saya kebetulan punya teman dosen juga di apa di Sumbar gitu ya. Agak-agak mengagetkan juga. Dia bilang dia itu asesor tapi nggak pernah menguji gitu, nggak pernah mengakses sampai sertifikatnya mati gitu. Saya bilang, lah terus kenapa dulu ngambil kelas asesor gitu? Padahal kan itu 5 hari, duitnya lumayan, effortnya lumayan, benar ya udah yang kita ya udah capek-capek, nggak pernah mengakses sampai. Nah ini sebenarnya kesempatan juga untuk Bapak Ibu nanti yang jadi asesor dengan banyaknya skema, dan skema kami ini udah yang kita pasti lebih gampang dijual, gampang ditawarkan ketimbang konstruksi kan ya. Karena ini Ya. wah, konstruksi kan terbatas gitu. Kalau ini kan manajemen ya luas sekali gitu. Luas sekali. Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk teman-teman asesor yang ada di Bung Hatta nanti untuk sering-sering mengakses. Nggak mungkin kami kirim lagi dari Jakarta kan asesor gitu. Udah ada di Sumbar ya kita pakai asesor yang ada di Sumbar gitu. Kalau nanti kerjasamanya mungkin kita berjalan, mungkin itu sih gambaran opportunity-nya ya untuk kita sama-sama. Ya, tidak hanya kita tawarkan untuk di Padang, menurut saya kota-kota lain ya surroundingnya itu kayak Bukit Tinggi, Payakumbuh, karena di situ pun di Solok juga ada kampus gitu. Mungkin itu Bapak Ibu. Oke. Ya, saya ini Udah, Pak ya, Pak udah, Mul bisa Pak Mul? Ya, udah saya mohon udah izin, kebetulan udah cuma mau dipanggil. mengingatkan. Oke. Enggak, mungkin Oke. saya bisa 10 menit lagi ya udah mau masuk, mau boarding. Ya, nggak Mohon masalah. maaf Bapak Ibu. Begini saja, ya begini Bang Gep, karena Ya, memang besok ke Padang. ya. Hari Nah, ini jadi mau ke Padang nih. ya hari ini mau ke Padang, Ya. bawa saja draft MOU. Karena hari ini kan Dewan Pengarah kita nggak bisa juga komentar, ada kendala kayaknya. Nah, sehingga besok sudah itu yang kita diskusikan gitu. Boleh. Nah, kan 2 hal Boleh. ini sekarang saya lihat Ya. gitu. Ya. Dari pengalaman saya. Atau kalau udah Yempita ada waktu gitu sekalian kalau mau ke FEV bisa ini lihat-lihat juga sekalian ngobrol boleh juga. Kalau enggak nanti kami yang ke Iya. kampus. Boleh bebas. Iya, saya mampir ntar. Kalau ke hotel mendingan saya mampir ke hotel kan. Oke. Iya. Kita ngobrol di situ kan. Nah, lebih Siap. apa? Tapi Siap. kan dituntaskan nanti agar tahu pula Bapak kampus Bung Hatta bagaimana kan gitu ceritanya. Iya, siap. Nah, jadi kita tuntaskan itu di Padang, karena memang ke Padang hari ini. Nah, itu intinya. Cuma kan 2 hal yang dari pengalaman saya, 2 hal. Ya, Memperindo juga melaksanakan pelatihan gitu. Nah, kita kerjasama seperti jasa konstruksi atau kelautan dan perikanan, baru sertifikasi begitu. Maka kan 2 hal yang menarik ini gitu. Nah, kita ada BLK di sini, Mas. BLK komunitas. Makanya memang di bawah yayasan juga. Jadi di bawah yayasan itu ada universitas, ada LSP, ada BLK. Langsung di bawah yayasan. Nah, mana bisa kita apakan? Karena memang LSP di sini kan tidak boleh melatih gitu, Mas. Nah, kita ada BLK yang secara resmi izinnya juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, sehingga memang besok bisa kita tuntaskan dengan beliau kita Dewan Pengarah yang langsung memang pengurus yayasan gitu. Tuntas dia, Mas. Nah, itu kira-kira Pak ya. Iya, pasti udah pasti ada 2 yang bisa kita kerjasamakan, MOU untuk LPK dan juga Ya. MOU untuk LSP gitu ya. Ya. Nah, kami sendiri di Jakarta kan sudah punya partner LPK yang juga terakreditasi di Kemenaker Kementerian. gitu. Jadi Ya. nah jadi kita seringkali juga perguruan tinggi itu nanya ketika MOU gitu ya. Nanti bisa nggak kami jadi trainernya gitu? Oh bisa aja. Yang penting nanti kita buat kelas TOT ya, train of trainer ya. Kita lakukan transfer knowledge supaya
Iya. supaya pelatihan itu sama gitu ya. Jangan Sama, sampai apa yang dilatih dengan berstandar. apa yang diuji Ya. berbeda kan gitu ya. Jadi Iya, iya, sangat bisa sangat bisa iya. banget kita saling sinergi ya, Energi, ya. tidak hanya untuk sertifikasi tapi juga untuk pelatihannya. Untuk pelatihan. Klop dah gitu ya. Emang berkolaborasi apa? Dari dua yang sudah MOU kita, ini berbeda dengan Perindo kan gitu ceritanya. Ya, emang itulah. Pak Mul bisa apa Pak Mul? Nah, terkendala memang beliau kayaknya. Katanya beliau. Ya nggak apa-apa, besok bisa ketemu udah. Besok kita diskusikan. Bu Ya. Lucy mungkin Bu Lucy. Bu Lucy ini manajer administrasi dan keuangan kita. Bu Lucy silakan kalau ada. Oh, enggak Pak ya. Oke lah, beliau tadi sibuk mengajar juga gitu. Oke. Ini Ya. iya. Pak Nuruda tidak sekedar menyimak Pak, silakan saja. Sudah nongol tuh. Ya, Pak Gep mau apa ini? Sudah di bandara? Nggak apa-apa silakan. kalau memang mau ke Padang, nanti ada waktu kita ketemu lagi itu aja lah Pak ya kita. Ya, Oke. siap. Nanti saya singgah ke Bung Hatta juga. Siap. Oke. Nanti kontak-kontak lagi dan nyampe di sana ya udah ya. Sip. Ya, Oke, terima oke. kasih banyak kalau begitu Ya. Bapak Ibu, ya Bu Dekan, ya Pak WR dan Sama-sama, semua Pak yang Gabe. ada. Terima Ini kasih Pak Gabe banyak ini ya. Pak Gabean Sama, atau Pak. gimana nih Pak Gabe? Enggak, nama saya Gabe Bu. Oh, gitu Namanya ya. Gabe. Makasih, Pak. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu, Ya. sehat-sehat ya. Mas Putra, terima kasih sudah ikut di Zoom-nya. Ya. Terima kasih. Sampai Terima bertemu kasih, nanti Bapak Bapak Ibu. Ibu. Ya, sampai bertemu. Ya, Izin, oke, saya tunggu. izin Kalau live ya Bapak Ibu ya. ya, Izin oke. live, kita mau boarding. Mas. Terima kasih ya. Ya. Oke. Baik, Mbak Rizky. Itu semakin terang itu gitu kan, Mbak Rizky ya sebagai manajer sertifikasi gitu kan, kita sangat welcome. Dan semua skema yang ada di Perindo kita belum punya skema itu. Jadi gayung bersambut itu gitu. Nah, tinggal kita bicarakan teknis. Nah, ini kan teknis lagi. Nah, kalau Siap, memang Pak. ya nanti silakan kita apakan. Hanya saya mau cerita saja pengalaman saya dengan LSP Kelautan Perikanan. Udah. Ya, sama seperti Mohon ya. maaf, udah. Ya. Saya juga mau terbang ke Padang. Kebetulan besok saya Oh diuji. iya, Kak, kita selesaikan sajalah kalau begitu. Kalau Siap. besok saja kita Siap. diskusikan. Siap. Mohon maaf sekali, Sama, Bapak. ya. Oke, Baik, sampai ketemu besok, sampai ketemu di Bapak. Padang. Ya, Assalamualaikum. kalau udah Terima nyampe kasih ntar banyak. di Padang, ya. Siap, nanti Ntar malam diinfo. bisa saya mampir ke hotel gitu. Ya, Siap, silakan. terima kasih banyak, Bapak. Nah, Terima kita Semoga kasih tutup selamat banyak, saja Bapak dulu. Ibu. pulang dan perginya. Amin, Ya. amin. Terima kasih. Terima Ya. kasih banyak Bapak Ya. Ibu yang sudah hadir. Sama-sama. Sampai Terima ketemu. Salam kasih. sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu saja dulu Pak Ibu. Karena memang ke Padang, kita tunggu saja beliau-beliau ini di Padang berdiskusi tuntas kita begitu. Bu Dekan, Bu Emi, Pak Nurul. Ini Ya. rahmat luar biasa ini gitu. Nah, itu. Ya kita akhiri saja dulu hari ini. Bu Ya, Emi, makasih Pak Bu ya, Pak Ya, Direktur. sama-sama Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Assalamualaikum. Kita tutup saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.